Oke, sampurasun semuanya. Kali ini saya bakalan repaint lagi, dan kali ini saya bakalan repaint CPT pakai warna gunmetal, teman-teman, dari produknya Sapporo Ultimate. Nah, di sini saya nggak akan aplikasiin pakai clear, teman-teman. Jadi cuman gunmetal aja sama cat dasar epoxy, teman-teman. Karena berhubung udah pernah di repaint gitu ya. Kalau misalkan belum pernah di repaint, kalian bisa langsung aja warnanya. Oke, kita langsung amplas aja, teman-teman. Nah, jujur sih untuk proses pengaplasan ini agak sedikit membosankan ya, teman-teman. Saya paling males kalau ngecat itu di bagian pengamplasan gitu. Makanya suka dipercepat sedikit lah ya, pokoknya supaya nggak terlalu memakan waktu juga gitu. Nah, oke, ini udah selesai, teman-teman. Pengamplasan udah saya jemur juga, udah kering. Tinggal bersihin debu-debu sedikit aja sih. Nah, di sini saya pakai dulu primer grey, teman-teman ya, yang ultimate juga. Nah, untuk pengaplikasiannya itu disarankan tipis-tipis dulu ya, teman-teman. Jadi dikabutkan aja dulu. Kalau misalkan udah dikabutkan, baru kalian bisa timpa satu lapis tebal gitu ya. Jadi yang pertama itu ya minimal ada kabutnya dulu lah gitu. Jadi jangan langsung ditimpa namblek gitu ya, langsung tebal, jangan, teman-teman. Jadi ya tipis-tipis dulu aja, teman-teman. Nah, untuk cat semprot Sapporo ini sekarang udah lumayan agak mahal ya, teman-teman, harganya. Yang ultimate itu udah menginjak 39.000 gitu per kaleng. Nah, oke, ini udah selesai, teman-teman, epoxy, dan sekarang saya bakalan langsung ke tahap gunmetal aja, warna utama. Soalnya ini udah kering juga sih, jadi tinggal kita langsung cat aja, teman-teman. Nah, untuk pengocokan itu jangan di ke atas ke bawah ya, teman-teman, tapi digoyangkan berputar gitu, teman-teman. Jadi jangan di ke atas ke bawah, suka bocor biasanya itu nanti nozzle-nya, teman-teman. Nah, untuk pengaplikasiannya juga sama, teman-teman, disarankan tipis-tipis merata aja, teman-teman ya, dikabutkan dulu gitu. Nanti kalau misalkan pengabutannya udah mulai agak kering, baru di satu lapis tebal merata. Nah, berhubung di sini saya nggak pakai clear gitu ya, teman-teman, jadi cuman epoxy satu lapis, terus pakai warna gunmetal. Nah, untuk gunmetalnya ini saya bakalan lapisi sebanyak 5 lapis, teman-teman, supaya lebih kuat juga gitu ya. Apalagi CPT ini kan dia bagian yang panas gitu ya, jadi takutnya ngelupas gitu. Makanya saya bakalan lapisi sebanyak 5 lapis tebal merata.
Nah oke, ini satu lapis udah selesai teman-teman, udah kering juga. Sekarang kita lanjut ke dua lapis teman-teman ya. Di lapis keduanya, oke, kita semprot secara bersamaan kayak tadi teman-teman ya. Jadi tipis-tipis dulu, kalau misalkan udah mulai kering yang tipis-tipisnya baru dilapisi sama yang tebal merata teman. Dan untuk tahap selanjutnya sih itu sama aja teman-teman ya, seperti tahap pertama dan kedua. Jadi ditipis-tipisin dulu baru kalian tebelin tebal merata gitu ya, satu lapis tebal merata. Dan kayaknya juga saya nggak bakalan bikin semua lapisan di setiap videonya teman-teman. Kayaknya bakalan cuman sampai sini aja gitu ya, karena tahap yang selanjutnya juga bakalan sama aja gitu. Jadi nggak ada bedanya sama sekali sih sebenarnya. Nah oke, ini udah kering teman-teman yang kemarin. Dan ini saya juga bakalan langsung pasang, tapi saya bakalan pasang dulu ini nih teman-teman. Ini jalur stang yang udah nggak saya pakai, saya bakalan pasang di bekas lahat teman-teman. Jadi pakai kayak ala koin magnet CPT gitu ya, tapi versi low budgetnya aja. Soalnya kalau misalkan beli koin CPT itu kan agak mahal gitu. Nah ini pakai bosingnya kalian potong dulu teman-teman. Jadi nggak semuanya dipakai penuh, kalian potong aja sedikit. Nah ini buat posisi pasnya sih, jadi nanti si bautnya itu nggak goyang-goyang di dalam CPT gitu ya. Oke. Nah, ini juga cara pasangnya gampang banget kok teman-teman. Ini udah pas tuh, ini jadi nggak akan masuk ke dalam, soalnya dia diameternya lebih besar. Nah terus si bosingnya kalian langsung masukin aja ke bagian yang nah ini. Nah kalau misalkan udah, kalian tinggal pasangin ring ukuran 10 teman-teman, dibantu juga sama mur di bagian ujungnya supaya nggak lepas gitu ya. Nah diusahakan juga untuk pengencangannya ini harus sekuat-kuatnya teman-teman, jangan sampai copot. Soalnya kalau misalkan copot itu aduh bahaya banget, nanti takutnya kebanting-banting di dalam CPT gitu ya, ada baut yang kebanting itu kan bahaya banget. Jadi disarankan dikencengin sekuat-kuatnya. Ini juga sebenarnya masih belum kering sempurna ya teman-teman, jadi masih setengah kering gitu. Jadi ada tapakan gitu ya, apa tapakan, ada bekasnya gitu ya, jadi di CPT-nya itu ada bekasnya gitu, ngebulet. Jadi ini saya masih setengah kering gitu, jadi di dalamnya masih agak basah. Soalnya ya berhubung sekarang lagi musim hujan gitu ya teman-teman, jadi cuacanya kurang baik buat proses pengaringan gitu. Ini juga saya udah hampir 1 hari penuh ya teman-teman, udah 1 kali 24 jam tapi masih belum kering sempurna gitu. Apalagi juga kan ini dilapisinya tebal banget ya teman-teman, 5 lapis tebal merata gitu. Nah oke, ini udah selesai, saya bakal langsung pasang aja di motornya teman-teman.
jadi ini dia teman-teman hasilnya. Ya menurut saya sih lumayan lah ya teman-teman, dengan modal jalustang bekas gitu ya, yang nggak kepake ya, walaupun kalian beli baru sengaja juga itu kan harganya lebih murah ya teman-teman, cuman 25 ribuan gitu kan. Kalau misalkan koin magnet itu kan harganya 80 ribu ke atas gitu, kalau ini kan udah lumayan banget, murah banget gitu ya. Jadi menurut saya sih ini lumayan efisien gitu ya buat kalian yang kantong pelajar aja. Oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga jika ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.